Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah dari kelas Prodi IAT 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sinonim di dalam Al-Quran. Istilah sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata sin yang berarti dengan dan kata anoma yang berarti nama, yang secara harfiah memiliki makna yakni nama lain untuk benda yang sama. Dalam bahasa Arab, sinonim dikenal dengan kata at-tadaruf. Secara harfiah, kata at-tadaruf berasal dari kata ro zal fa yang berarti sesuatu yang mengikuti sesuatu. Sedangkan at-tadaruf sendiri berarti sesuatu yang saling mengikuti. Secara etimologi, definisi at-tadaruf menurut Dr. Taufik Muhammad Sahih yaitu beberapa kata yang menunjukkan makna yang sama. Sinonim bisa terjadi antara lain sebagai akibat adanya yang pertama, pengaruh kosakata serapan atau dakhil dari bahasa asing. Kedua, pengaruh dialek sosial. Ketiga, pengaruh dialek regional. Yang keempat, perbedaan dialek temporal. Ragam sinonim menurut Dr. Ahmad Mukhtar Umar. Yang pertama, perfect sinonim terjadi ketika ada dua kata yang berbeda atau lebih mempunyai kesamaan makna yang sempurna atau mutlak. Kedua, near sinonim terjadi jika kedua makna mempunyai kedekatan makna yang amat dekat sehingga sulit untuk membedakannya. Yang ketiga, relasi semantik terjadi ketika makna saling mendekati namun antara satu sama lain berbeda, tetapi ada satu aspek inti yang menjadikan kata satu dan lainnya masih dalam tatanan arti yang sama. Keempat, entailment, hubungan sebab akibat. Yang kelima, purpose terjadi ketika dua kalimat mempunyai arti yang sama. Yang keenam, terjemah terjadi ketika dua ungkapan atau dua kalimat memiliki arti yang selaras dalam dua bahasa yang berbeda. Ketujuh, interpretasi atau penafsiran. Lalu, pandangan yang menetapkan adanya sinonim dalam Al-Quran dengan alasan yang pertama didasarkan pada riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas 7 macam bacaan, maka bacalah apa yang termudah darinya. Kedua, sinonim merupakan tauhid atau penguatan dalam Al-Quran. Yang ketiga, sinonim merupakan bagian dari al-mutasyabih atau penyerupaan dalam Al-Quran. Pandangan yang kontra terhadap adanya sinonim dalam Al-Quran dengan alasan yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam 7 bacaan. Tidaklah menunjukkan bahwa dalam Al-Quran ada sinonim, karena meskipun ada kesamaan makna dengan lafaz yang berbeda, akan tetapi ia dari dialek yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Kedua, tidak ada lafaz yang bisa menempati selain lafaznya. Untuk contoh sinonim, saya ambil dari Quran Surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahul adzim. Kata khosyah dan khauf hampir tidak berbeda pemahamannya secara lugawi, tetapi Al-Quran memakai kata tersebut dalam kondisi yang berbeda. Penggunaan kata khosyah dalam Al-Quran lebih mengacu pada perasaan takut yang disertai hormat dan menggunakannya karena pada umumnya kata ini selalu dikaitkan dengan perasaan takut kepada Allah. Sedangkan kata khauf berarti rasa takut yang wajar, karena rasa takut tersebut muncul akibat dari sebab yang jika dilakukan oleh seseorang.
Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang analisis sinonim di dalam Al-Quran. Apabila terjadi kesalahan baik perbuatan maupun kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.